Jadi yang saya, Mungkin tolong di ini kan di slide show saja. ya Pak. Jadi yang saya baca di, oh ini ya. Nah, jadi yang saya dapat di dalam bab Belum 7. nih, belum slide show. Oh, belum, Pak. Ini Ke kok saya mah, ke yang lain nggak tahu. udah, Belum, Pak, belum. oh belum ya? Belum. Bentar, Pak, Bu. Share screen. Share. Ini udah belum? Nah, itu baru. Monggo. Nah, jadi intinya di new system economic ini, apa sistem ekonomi baru itu, pendidikan itu harus ada investasi, Bapak Ibu. Jadi saya mau tanya deh ke Bapak Ibu, kalau misalkan di sini ada yang pernah investasi apa belum gitu. Jadi kan kalau menurut pemahaman saya, investasi kan itu dia berjangka kan ya Bapak Ibu. Jadi ada jangka waktunya, terus ada return-nya, ada apa sih namanya? Ada sebelum dia return itu kita ada modalnya gitu kan. Nah, sama di pendidikan ini juga gitu. Jadi apa sistem ini harus menginvestasikan ke sumber daya alam, sumber daya manusia, sorry. Sumber daya manusia yaitu ada guru sama murid gitu dalam kapasitas dan kebijakan yang diperlukan untuk implementasi pedagogik yang baru dan efektif gitu. Jadi nanti harapan dari investasi ke sumber daya manusia ini untuk menjadi potensi kuat bagi sistem pendidikan untuk mencapai pembelajaran yang tujuannya itu 2 kali dari harga, dan harganya itu murah gitu atau sama lah seenggaknya dengan si investasi yang sudah dikeluarkan ke sumber daya manusia itu gitu. Itu sih inti dari si sistem ekonomi baru di bab 7 ini seperti itu. Nah, jadi dari investasi itu apa sih yang benar-benar apa ya namanya kayak benar-benar jadi tujuan gitu. Tujuan dari investasi ini kegiatannya apa gitu. Nah, ada new learning outcomes gitu, hasil pembelajaran yang baru gitu. Nah, kalau dilihat dari tabel yang ada di sini yang Bapak Ibu bisa lihat gitu kan. Ini adalah tabel meta analisis John Hattie dan perangkat pengajaran dan pembelajaran atau yang disingkat dari IEF Toolkit Average Impact gitu. Nah, jadi di sini kan uh, ada teaching and learning strategi pembelajaran, strategi mengajar dan pembelajaran kan ya. Jadi di sini ada apa sih di si dia yang udah dilakukan itu adalah menyediakan evaluasi yang formatif gitu. Jadi ada format evaluasinya, terus dia ada feedback, terus ada metakognitif strategi, terus ada peer tutoring gitu. Nah, yang Hattie ini, jadi Hattie ini adalah nama orang yang membuat sistem dari effect size on learning gitu, yang udah dijelasin katanya di bab 2 sebelumnya gitu, di buku yang kita sedang kaji ini gitu. Nah, ini dikali 90, terus dikali 75, dikali 69, dikali 55 gitu. Nah, ini tuh apa ya namanya kayak ininya gitu. Apa sih jangka waktunya yang dilakukan dari investasi si apa ya namanya ini tuh kayak model gitu, model pembelajarannya gitu. Jadi kalau yang feedbacknya ini 8 bulan, terus kalau metakognitif strategi ini 8 bulan, terus peer tutoring ini ada 6 bulan, dan rata-ratanya itu ada 7,3 bulan gitu. Dalam waktu penginvestasian Happy Effect Size on Learning sama Education Endowment Foundation ini seperti itu di buku yang kita baca gitu. Nah, konsep pedagogik baru tuh seperti apa gitu. Kalau misalkan di yang saya tangkap, konsep pedagogik baru tidak sesederhana menggunakan salah satu strategi pengajaran secara terpisah.
Terus sebaliknya, pedagogi baru meminta guru dan siswa untuk mengambil pendekatan kemitraan baru untuk mengajar dan belajar. Guru bekerja sama dengan siswa untuk menentukan dan melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang mendalam dan relevan yang menciptakan serta menggunakan pengetahuan baru di dunia gitu. Sepanjang proses pembelajaran, guru dan siswa terus memantau proses pembelajaran, menganalisis apa yang paling efektif untuk memajukan proses pembelajaran, terus menyempurnakan dan mengubah strategi untuk menemukan yang terbaik. Jadi di sini itu nggak dijelasin gitu loh Pak Bu, apa ya namanya, seperti apa pembelajaran konsep pedagogik barunya gitu. Yang penting dia memang ada investasi dari proses pembelajaran dan ada jangka waktunya sehingga menghasilkan outcome gitu, return yang lebih baik daripada modal gitu. Terus ada cost-nya gitu, harga dari proses investasi ini gitu. Nah, di tabel 7 kita bisa lihat kan ada dua gitu loh, ada dua total, ada dua, bentar, gimana caranya? Ada dua, bentar ya Pak Bu, ini mau dikebawahin. Ya Allah. Nah, ada dua apa ya namanya? Ada dua tabel gitu kan. Yang di paling kanan ada cost saving and offset per student per year kata dia kayak gitu. Terus ada cost kategori per student per year kata dia gitu. Nah, kalau bisa dilihat di sini ini tuh yang lama gitu. Si pengeluaran cost-nya gitu. Kalau device ya alat-alat itu 8,5 USD, terus infrastrukturnya ada 2,5, terus ada akses, terus content and learning application, terus ada maintenance and support, terus ada technology training gitu. Nah, kalau yang di sini tuh udah apa ya? Jadi kayak investasinya ini tuh segini gitu. Kalau misalkan kita menggunakan si yang di Happy yang tadi gitu, yang IEF itu gitu. Jadi dia lebih murah gitulah sebenarnya. Gitu Pak Bu yang saya dapat baca dari bab 7 gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif. Yang ini. Nah, selanjutnya ada bagian dari whole system realignment, atau dalam kata bahasa Indonesia itu menata kembali seluruh sistem. Sistem di sini yang dimaksud adalah sistem pendidikan yang sudah ada yang harus kita tata lagi. Penyebaran dan penerapan new pedagogi yang efektif di seluruh sistem pendidikan sangat bergantung pada konteks kebijakan dan mengungkit sistem yang ada di sekolah manapun. Nah, cara-cara untuk menata kembali sistem-sistem ini yaitu dengan penyelarasan seluruh sistem yang efektif, dimulai dengan fokus pembelajaran yang mendalam, lalu adanya sekolah kolaboratif, jaringan negara bagian dan sistem muncul di dalam dan di banyak negara, seperti kemitraan global pedagogis baru. Jadi contohnya itu sekolah-sekolah yang sudah menerapkan pedagogi baru ini saling membantu lah istilahnya, saling bantu satu sama lain untuk supaya pemerataan pedagogi baru ini dapat tercipta di seluruh sekolah. Lalu manfaat besar dari praktik-praktik ini dengan biaya masuk akal 2 kali pembelajaran dengan setengah harga. Balik lagi dengan cara sekolah-sekolah tersebut menginvestasikan uang mereka untuk menghemat biaya, tapi dengan hasil yang lebih besar. Nah, penyelarasan seluruh sistem yang efektif dimulai dengan fokus pembelajaran yang mendalam pada intinya. Sebagian besar dari kasus yang telah kita lihat, pedagogi baru menyebar sepenuhnya, diselaraskan dengan kurikulum formal, penilaian, dan struktur akuntabilitas. Hal ini menempatkan guru dan siswa bertentangan dengan tujuan sistem. Sistem bekerja sebagai penghalang inovasi.
Sebaliknya dalam sistem di mana kita melihat implementasi yang efektif dari pedagogi baru. Jadi semua kondisi ini diselaraskan kembali di seluruh sistem untuk memungkinkan perubahan yang kuat. Untuk supaya perubahan sistem ini dapat kuat, diperlukan juga pemimpin dalam sistem yang harus istilahnya termotivasi begitu. Termotivasi untuk merubah sistem ini dan mau berinvestasi pada penggerak yang tepat, visi yang jelas dan fokus juga. Coba next. Next one. Halaman berikutnya. One. Operatornya mana? Lagi ke air. Udah, saya lanjut aja ya. Dalam hal ini pembuat kebijakan atau pemimpin sistem tadi harus mengambil pendekatan yang berbeda dengan misalnya pemimpin sebelumnya yang membuat sistem sebelumnya juga. Contohnya ada di negara Australia, sistemnya ini memungkinkan penyebaran yang sangat cepat dalam menerapkan pedagogi baru ini melalui sistem, nama itu sistem katalis. Nah, jadi sistem ini memberikan fokus kepada guru-guru untuk apa ya istilahnya, untuk memulai dari guru-guru dulu untuk menerapkan pedagogi baru ini, baru nanti dapat diterapkan kepada siswa-siswa juga. Contoh lainnya yang lebih dulu menerapkan sistem pedagogi baru ini ada sekolah tinggi high-tech namanya di Amerika, sekolah tinggi Fontan, dan sekolah tinggi Peel School. Nah, saat kita bicara tentang new economic atau ekonomi baru ini, kita memperhatikan bahwa sejauh ini sumber daya terbesar dari semua lapisan yaitu adalah sumber daya manusianya sendiri. Nah, ini siswa dan guru-guru benar-benar dibebaskan dalam waktu belajar dan waktu mengajar. Tidak hanya terpaku pada jam sekolah, tapi bisa dengan kegiatan sehari-hari di rumah menggunakan alat-alat mereka, alat-alat teknologi, HP, komputer. Nah, pada pembelajaran pedagogi baru ini sebenarnya jam-jam sekolah ini menjadi boros. Adanya waktu, memboroskan waktu mereka, memboroskan uang mereka pergi sekolah setiap hari. Padahal mereka sendiri bisa istilahnya mempelajari ini dari rumah mereka sendiri. Lalu untuk memobilisasi seluruh sistem menuju pedagogi baru bukanlah pekerjaan kecil. Hal ini membutuhkan tidak kurang dari mengatasi tantangan mendasar dan potensi baru dari sistem pendidikan di zaman sekarang. Nah, kabar baiknya adalah dinamika sistem yang melekat pada model pedagogi baru tersebut sangat kuat sekali. Penulis dari bab ini memberitahu bahwa pedagogi baru ini nampak tidak terbendung di masa depan. Jadi kemajuannya akan terus berkembang pesat. Pemimpin yang bijaksana dapat memanfaatkan kondisi ini apabila menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi dari semua sumber dayanya seperti guru dan siswa, tidak terlepas dari bantuan orang tua siswa tersebut. Nah, prediksi di masa depan juga menunjukkan bahwa pedagogi baru ini benar-benar bisa menguntungkan dengan memperoleh, ya seperti yang diucapkan di awal tadi, bisa memperoleh hasil yang lebih memuaskan sampai 2 kali lipat dengan harga yang lebih murah.
Mungkin sampai di sini dulu penjelasan kami. Oke, baik. Terima kasih kelompok 7 berarti ini ya. Ini judulnya adalah teknologi New Economy ya. Iya, sistem ekonomi. Judulnya adalah New Economy System atau sistem ekonomi baru di dalam dunia pendidikan ya. Ini saya sedikit saja berkomentar bahwa betul di dalam pendidikan itu perlu investasi ya. Namanya juga investasi, mungkin perlu yang namanya ROI gitu ya. Return of investasi ya. Kapan waktu yang dibutuhkan untuk keluar BEP-nya, keluar BEP-nya. Mungkin BEP-nya bukan dihitung dari uang kayaknya. Atau bisa juga dihitung dengan uang. Ini misal kalau hitung dengan uang ya, misal sekolah kita yang tadinya manual, kemudian peminatnya sedikit, kemudian kita gemborkan bahwa kita punya teknologi baru nih, internetnya kencang misalnya ya, punya sistem LMS-nya bagus, punya video pembelajarannya hebat kayak ruang guru misalnya, punya dan seterusnya, sehingga tadinya pada saat manual itu peminatnya misalnya sedikit, yang datang kemudian setelah dimasukkan teknologi, diiklankan kita menggunakan teknologi baru, ternyata peminatnya banyak misalnya. Sehingga dengan peminatnya banyak, maka kita bisa hitung pendapatannya. Pengeluaran daripada investasi berapa, kemudian pendapatan berapa, tiap tahun dapat berapa, hasilnya mungkin BEP. Mungkin gitu. Yang kedua, investasi itu keluarannya atau return of investasinya tidak hanya uang lagi. Tapi tadi dengan outcome yang diberikan oleh anak. Jadi misal kalau SMK ya, SMK dengan teknologi baru ini, maka keterampilan anak menjadi lebih bagus, lebih hebat, lebih mutakhir, lebih terkini. Misal ya, sehingga apa? Sehingga outcome-nya ya, kalau dulu tidak pakai teknologi, misalnya outcome-nya lulusan itu diterima oleh kerja misalnya 2 tahun, sekarang dengan teknologi baru, dengan iklan baru, kerjasama baru dan seterusnya ya, dengan sistem yang baru, jadi ada supplier, ada proses dan seterusnya, proses pembelajarannya pakai new pedagogi, kemudian investasi teknologinya pakai ubiquitous learning gitu ya, ubiquitous learning dengan teknologi terkini, mungkin IoT, mungkin AI, mungkin LMS, mungkin dan seterusnya ke sistem sekolah. Jadi dari pendaftaran awal penerimaan siswa baru sampai kelulusan itu adalah berbau teknologi. Misal ya, termasuk di dalamnya proses pembelajaran, praktikum, misalnya pelatihan, apapun itu menggunakan teknologi atau hibrid dengan yang lokal atau yang manual. Hasilnya adalah dengan menggunakan itu maka pembelajaran jadi efektif. Kenapa? Karena sedikit di sekolah, banyak di rumah. Tapi dipantau oleh sistem. Misalnya ya, dipantau oleh sistem. Didukung oleh sistem. Memori anak itu akan diperbaharui. Ada remedial otomatis. Ada remedial yang siapapun, kapanpun bisa melakukannya. Tidak ngerti, buka lagi. Tidak ngerti, buka lagi. Nah itu kan investasi yang kita buat untuk membuat sistem itu. Nah, dengan itu anak jadi ngerti. Dengan manual, tidak ngerti ya selesai. Bertanya ke siapa? Nggak tahu, karena gurunya udah nggak ada. Misalnya. Sekarang nggak ngerti, buka lagi videonya, buka lagi tutorialnya, buka lagi materinya. Itu dengan mudah misalnya, sangat dengan mudah sekali. Bahkan kalau remedialnya smart atau intelijen, maka yang diutarakan di sana, yang dibuka di sana adalah poin yang tidak ngerti saja. Poin yang tidak ngerti saja. Tidak semua materi, poin tidak ngerti. Jadi lebih cepatnya, lebih efektif lah belajarnya. Akibatnya apa? Tadi dapat mengerti, cepat mengerti, akibatnya efektif belajarnya, keterampilannya meningkat, maka outcome learning-nya tidak hanya lulus, tapi dapat digunakan dengan cepat, diserap dengan cepat oleh si perusahaan. Itu jadi modal bagi kita nih. Outcome kami lulusannya itu setengah
tahun sudah pada kerja semua. Itu akan menjadi peminat kan, menjadi minat baru bagi calon siswa baru untuk daftar di sekolah kita. Saya pikir itu. Jadi pedagogic learning, new pedagogic learning-nya sudah dibahas dari bab 2 ya. Dari bab 2 dengan teknologi tadi ya, dengan tambahan teknologi, dengan guru sebagai teman, dengan dan seterusnya kemarin sudah itu new teknologi, new pedagogi. Kemudian di dalamnya karena ada teknologi perlu investasi. Di dalamnya mengalir juga gitu ya, mengalir juga. Kita harus investasi lab. Nah, ya kan? Kita harus punya investasi lab. Untuk itu, untuk menambah infrastruktur atau sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Kita harus investasi LMS, kita harus investasi learning management, bukan learning, manajemen sistem, school ya, atau manajemen sekolah. Dari pembuatan rapor, dari tadi sarana prasarana, dari perpustakaan, dari PMB-nya, dari tadi standar isi, standar proses itu semua terkomputerisasi misalnya. Itu adalah menjadi saya pikir investasi di bidang pendidikan seperti itu. Dan akibatnya ya tadi tidak kentara ROI-nya gitu loh. Boleh bentuknya uang lagi, boleh bentuknya kepercayaan, boleh bentuknya adalah hal-hal yang lain. Tapi itu menjadi return of investasi. Bagi saya seperti itu. Kenapa? Karena gitu ya. Karena kalau itu kita tetap tidak menggunakan new pedagogi, tidak menggunakan new teknologi dalam pembelajaran, maka kita akan ketinggalan. Maka apa? Untuk itu perlu kita tanganin sehingga tidak ketinggalan teknologinya. Tidak ketinggalan. Sehingga apa? Sehingga tadi kepercayaan masyarakat ke sekolah kita menjadi nambah. Dan menurut saya yang perlu dilakukan justru ya, bukan dilakukan, yang perlu dibesarkan. Ini yang perlu dibesarkan. Untuk Indonesia ya, untuk Indonesia menurut saya yang perlu dibesarkan investasi itu justru saat ini adalah pembelajaran. Saat ini adalah pendidikan ya. Justru menurut saya saat ini adalah SDM. Kenapa? Karena sekolah baik dasar, menengah maupun tinggi itu akan mencetak SDM sesuai dengan tingkatannya. SDM suatu negara baik itu pemudanya, baik itu pemudinya, baik itu orang tua, sivitas akademiknya misalnya baik, maka apa? Itu akan menjadi ekosistem. Kalau ekosistemnya baik, maka keluarannya saya pikir akan baik. Jadi infrastruktur sudah mulai cukup kalau menurut saya, walaupun tetap infrastruktur perlu juga dikembangkan, tapi pelan-pelan sudah harus bergeser kepada keterampilan. Jadi sekolah itu memang tidak terasa secara jangka pendek investasinya. Ini karena tidak terasa jangka pendek, karena mungkin tadi 20-30 tahun mendatang baru terasa, sehingga terlupakan. Mungkin outcome hari ini adalah buah investasi di 30 tahun yang lalu. Hasilnya gini, kalau kita tambah besar lagi investasinya untuk pendidikan, baik itu pengembangan teknologi, pengembangan media pembelajaran, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan isi pembelajarannya ya, metode pembelajarannya, pelatihan gurunya, pelatihan kompetensinya, dan seterusnya, saya pikir itu akan menjadi investasi yang bagus gitu loh. Investasi bagus. Kita menjadi lebih bisa disetarakan dengan negara lain. Lebih disetarakan dengan negara lain. Mungkin saat ini kita merasa bahwa pendidikan kita tidak terlalu bagus dibandingkan dengan yang lain. Tapi dengan tadi investasi yang besar, banyak pemikir yang ada di sana, banyak perubahan, mungkin lebih ke arah kemajuan gitu ya. Itu saya pikir walaupun sekarang sudah ke arah sana. Kalau menurut saya. Jadi yang membuat kebijakan itu sudah lihat juga tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri sudah dibandingnya sehingga keluarlah kebijakan seperti sekarang. Itu saya pikir ya. Jadi
new pedagogi sudah dibahas di bab 2 dan seterusnya, itu perlu juga menjadi sistem ekonomi secara keseluruhan dalam pembelajaran. Jadi dalam sistem ekonomi, dalam pembelajaran ada new pedagogi, ada investasi teknologi, ada yang tadi mungkin ya, dengan adanya ubiquitous learning, ya, maka pemahaman itu bisa dicapai dalam waktu yang lebih mudah, lebih cepat. Atau dengan new teknologi tersebut, maka biaya pendidikan itu menjadi lebih murah. Walaupun investasi awalnya mahal, misalnya seperti itu. Itu dulu dari saya sebagai tambahan daripada bab 7 ini. Ngapain lagi? Ternyata lain nungguan mama. Mungkin ada yang lain, silakan. Ada tambahan yang lainnya. Monggo. Oh, maaf tadi riuh ada Nah, masuk rumah sakit jadi riuh. ya. Gak apa-apa. Silakan, ada yang menambahkan atau yang apa mendebat atau masukan atau melakukan hal yang lain, silakan. Saya Pak. Silakan Pak Alko, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Warzuki sama Pak Alif bagus ya, jelas kayaknya berhubungan dengan pedagogi dengan new pedagogi dengan irisannya dengan dengan ekonomi gitu kan. Jadi investasi pendidikan memang BIP-nya nggak bakalan diperoleh dalam waktu dekat itu kan, butuh waktu lama dan berproses itu kan, karena ketika kita menggunakan inovasi terbaru atau mungkin menerapkan new pedagogi pada sekolah, ya mungkin menggunakan mengintegrasikan teknologi, kemudian sehingga sekolah tersebut menjadi kita bilang saja smart gitu kan, menjadi smart school. Belum lagi nanti setelah itu kan akan timbul kepercayaan masyarakat untuk mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di sekolah tersebut. Cuman yang menjadi pertanyaan saya adalah kira-kira apa sih sebenarnya irisan yang mendalam antara new pedagogi dengan dengan new economy gitu kan. Nah, irisannya itu di mananya gitu. Mungkin pertanyaan itu nggak tahu siapa yang jawab nanti, bisa Bu Warzukni, Pak Alif atau Pak Rasid. Kelompok 7 lah. Itu semua siapa yang bisa. Oh iya, monggo semua ya. Monggo. Ya, kita diskusi. Silakan. Jadi yang Pak Alko tanya itu irisan dari new economy sama new pedagogik ya Pak. Jadi kalau yang di kelompok yang di bab 7 itu kalau yang dari sumber yang saya baca, jadi untuk adanya new pedagogik itu yang menghasilkan untuk menghasilkan pedagogik yang baru, nggak salah. Pokoknya kalau ada menghasilkan new pedagogik baru, dia itu harus ada investasinya gitu, biar dua-duanya ada ekonomi baru, ada pedagogik baru gitu. Jadi kayak satu pulau, apa sih kalau peribahasa tuh yang satu dua pulau terlewati, ya itu tuh maksudnya teh. Jadi ya seperti itulah Pak gitu. Kenapa harus ada regenerasi, harus ada penanaman modal kembali, harus ada kayak yang disampaikan sama Alif itu sistem apa sih, kan dari udah investasi kita harus kayak ada apa ya namanya tuh kayak ada astagfirullahaladzim,
kayak ada ngelihat lagi gitu, ini tuh efektif apa enggak sih gitu. Nah itu prosesnya apa saya lupa namanya. Nah terus nanti dari situ tuh dilihat lagi gitu. Kalau misalkan emang outcome-nya jelas ya dilanjut, kalau enggak ya udah gitu. Pokoknya gitu deh Pak, yang saya baca Pak Alko, apakah dapet apa enggak gitu si ininya, si Saya jawabannya. saya mau nambahin nih. Alif juga boleh skip. Nah, jadi balik lagi ke konsep ekonomi baru tadi, di mana kita ngeluarin uang seminimal mungkin, tapi pengen dapat hasil semaksimal mungkin. Sebagai contoh tadi, kalau Bapak Ibu lihat ada tabel yang 2 itu, misal contohnya pemerintah kita nih nyediain biaya buat pengadaan device atau alat-alat teknologi gitu. Nah, tapi di periode baru ini bagi yang sekolah yang istilahnya kalangan menengah ke atas gitu, biaya untuk alat pengadaan device atau alat-alat tadi itu tidak perlu dilakukan. Bisa diganti dengan mereka membawa sendiri alat-alat atau device-device mereka ke sekolah. Nah, dengan sudah membawa alat-alat mereka sendiri, jadi nggak perlu ada lagi tuh yang namanya buku pelajaran atau LKS atau ngeprint gitu. Nggak perlu ada lagi, semuanya serba digital. Nah, itu juga menjadi salah satu contoh lah gimana dari anggaran yang udah ditetapkan untuk pengadaan device itu bisa di-cut gitu, bisa dipotong untuk pengalihan anggaran yang lebih dibutuhkan lah. Itu sih sebagai contohnya, contoh kecil lah istilahnya. Ada yang aneh ya, mungkin karena baru atau gimana, atau proyek hukumnya yang kurang, bukan proyek namanya, legal, punya aspek legalnya ya. Jadi ada beberapa kasus yang kalau kita menyerahkan soft copy atau file ya, filenya soft copy, maka itu belum beres, belum sah kalau hard copy-nya nggak diserahkan juga. Ya kan? Ada beberapa gitu misalnya. Ada beberapa hal. Saya nggak tahu kasusnya, tapi di kami banyak yang gitu. Banyak yang gitu. Jadi ini beres nih, sudah dikirim soalnya, sudah dikirim filenya, tapi hard copy juga harus dikirim. Jadi kalau gitu proses yang tadi itu tidak berjalan. Jadi ada 2 lipat kerjanya jadinya. Kita nyiapin dulu kan hard copy semua. Kemudian setelah ada digital, sekarang digitalnya dibuat, hard copy-nya dibuat. Jadi dua-duanya dibuat. Jadi pekerjaannya menjadi lebih 2 lipat. Kenapa? Karena mungkin aspek legalnya yang belum dikaji gitu. Bahwa kalau soft copy ini nggak sah, takutnya gitu ya. Mungkin gitu. Atau apanya kalau tanda tangannya tidak tanda tangan basah, bukan tanda tangan itu tidak sah. Nah, itu mungkin seperti itu. Akhirnya ya butuh cetak dulu tanda tangannya, lembar pengesahannya, misalnya kalau ada lembar pengesahan baru ditanda tangan baru scan. Mungkin ada juga sekarang sudah banyak teknologi yang menggunakan misalnya tanda tangan digital dan seterusnya, itu sudah dianggap sah. Dengan teknologi baru maka ada peraturan baru untuk mendukung itu. Dengan tanda ini, dengan ini, maka menurut peraturan ini sudah sah, sudah legal, sudah berkekuatan hukum misalnya. Nah, itu kalau gitu akan jadi efektif. Jadi memang kenapa menjadi sistem gitu ya. Tidak ada new economy, tapi new economy system, karena tadi saling berhubungan. Jadi komponen-komponennya itu butuh dananya untuk investasi baru, investasi itu untuk apa? Untuk mendukung new teknologi. Untuk apa? New pedagogi. Jadi pedagogi sekarang itu perlu teknologi. Kalau dulu menggunakan, sekarang mungkin sudah berbasis gitu. Kalau saya berbasis gitu. Sudah berbasis teknologi. Kalau tidak investasi nggak mungkin ada pedagogi baru gitu loh. Jadi kebutuhan teknologi itu sudah, menurut kalau mengambil kata-kata Prof. Wawan itu sudah keniscayaan. Perlu sekali
bahkan bukan perlu, butuh sekali, bahkan sudah kebutuhan teknologi itu. Akibatnya apa? Ya tentunya berputarlah di situ ekonomi kan. Berputarlah di situ ekonomi. Itu baru dari kasat mata ke sudut pandang teknologi. Belum sudut-sudut yang lain. Nah, jadi itu otomatis akan melingkar ya. Akan menjadi suatu sistem. Dan itu tentunya karena sesuatu yang baru, maka kita harus tadi memandang, wah ini perlu ada banyak kesempatan baru nih. Banyak jalan baru nih. Tentunya banyak juga tantangan, banyak juga hambatan yang baru. Tentu, dan itu akan berputar. Saya pikir ekonomi itu akan berputar di situ. Di dalam pendidikan ya, di dalam pendidikan. Jadi invest pendidikan zaman dulu dengan invest pendidikan zaman sekarang, atau modal pendidikan zaman dulu dengan modal pendidikan sekarang, saya pikir berbeda. Orang yang dihubunginya berbeda, suppliernya misalnya, customernya juga berbeda. Kemudian keterlibatan orang-orang yang berkecimpung ya, stakeholdernya juga berbeda. Jadi saya pikir itu menjadi sistem ekonomi baru untuk pedagogi baru gitu. Untuk pedagogi dengan apa? Dengan teknologi baru. Itu menjadi suatu sistem. Jadi bukan irisan, bahkan kalau menurut saya bagian, bahkan menurut saya. Jadi new teknologi itu untuk mendukung new pedagogi. New pedagogi menimbulkan new ekonomi. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi bukan irisan tapi berbaur, bersatu di situ. Utamanya kalau lihat dari sudut pandang yang lebih besar, ya ekonomi itu. Sudut pandangnya ekonomi paling besar. Di dalamnya ada pedagogi. Di dalamnya ada teknologi. Kalau menurut saya begitu, Pak Alkom. Mungkin yang lain, Pak Alius, Alex boleh, Pak Surato biasa, Pak Anjar silahkan, Pak Sapri monggo, atau ibu-ibunya berani, mangga, silahkan. Ada yang lain? Mungkin sedikit dari saya Pak untuk menjawab Monggo, Pak Pak. Alko. Ya. Tadi kan pertanyaan irisan antara new pedagogi dengan new economy itu mungkin di bahasan kami Pak, saya dan Pak Sapri itu kan ada digital tools and resources. Jadi yang tadi itu di apa namanya new pedagogi kemudian menginvestasikan ekonomi gitu ya, menjadikan ini, dan diinvestasikannya itu dibentuknya adalah kalau yang bahasan kami itu kemarin digital tools dan resources Pak. Di situ kan ada teknologi-teknologi yang menunjang untuk new pedagogi gitu Pak. Ada e-learning, kemudian ada ya banyaklah macam-macam untuk mendukung new pedagogi. Jadi nanti kan di situ tumbuhlah new economy gitu Pak. Itu mungkin sedikit dari saya Pak, irisannya ke digital tools. Ya, betul. Salah satu new teknologi itu digital tools. Bahkan saya pikir bukan digital tools learning saja, tapi supporting teknologi for learning gitu ya. Apa tuh ya? To learning. Kayak manajemen sekolah. Kayak absensi. Itu kan nggak ada hubungannya dengan itu, nggak ada hubungannya dengan pendidikan, dengan pembelajaran ya. Tapi itu mendukung ya. Kayak misalnya AOT gitu ya, pakai finger screen misalnya, atau mungkin pakai face recognize, atau mungkin pakai apa namanya sistem perpustakaan, sistem TU, sistem report misalnya, itu dalam rangka mendukung pembelajaran. Jadi tidak hanya dalam ekonomi di sini, tidak hanya tool pembelajaran saja, tidak hanya pada LMS, tidak hanya pada video pembelajaran, tidak hanya pada digital tadi ya, digital learning, tidak hanya seperti itu. Tapi semua yang berhubungan dengan pembelajaran. Jadi kalau di sini mungkin yang berhubungan terhadap mendukung guru dalam pembelajaran dan mendukung tendik ya dalam sekolah ya. Memudahkan sekolah. Itu termasuk apa? Teknologi for supporting learning. Nah, disitulah investasinya muncul. Jadi absensi karyawan itu termasuk ke dalam investasi pendidikan. Sistem rapot misalnya itu sebagai investasi pendidikan. Apalagi tadi video pembelajaran, tool digital untuk itu learning, itu sudah pasti di sana. Tapi tadi ya,
ada yang pembelajaran, ada yang manajemen sekolah. Nah, di dalam manajemen sekolah pun itu termasuk ke arah sana. Pengarsipan juga termasuk di dalamnya, saya pikir ya. Bahkan bank soal itu sudah masuk pembelajaran kalau begitu. Nah, itu saya pikir. Jadi investasi di dalam sekolah itu tadi tidak hanya tool learning saja, tapi juga di luar itu. Di luar itu sebagai sarpras ya, sarana dan prasarana. Itu menjadi salah satu daripada investasi. Termasuk tadi membuat itu tuh website, bukan website, sinyal kuota lah, bisa menyediakan kuota atau apa. Oh, itu kuota gratis di sekolah itu sudah termasuk investasi. Walaupun tidak berhubungan dengan manapun gitu ya. Itu perlu diperhitungkan itu. Apalagi zaman sekarang kan ya. Zaman sekarang udah wah, kalau nggak ada kuota di sekolah ya kebetulan banyak anak yang punya kuota masing-masing, oke gitu ya. Tapi mungkin di beberapa tempat mengandalkan kekuatan sekolah untuk membuat kuota itu bisa diakses oleh sekolah oleh murid masing-masing. Itu menjadi sesuatu yang penting, yang merupakan investasi sekolah di saat ini, di zaman ini. Kayak itu, silakan ada lagi yang lain atau mungkin pertanyaan lain untuk ini, untuk new. Tadi baru dari Pak Ako, apa hubungannya teknologi ekonomi baru dengan pedagogi baru? Apa hubungannya? Nah, mungkin yang lain silakan tanggapan atau tambahan atau komentar yang lain terhadap bab 7. Bab 7 sudah diutarakan oleh Bu Warjukni sama Pak Alif Giraldi. Backbone-nya. Yo, monggo silakan. Pak Anjar, Pak Alex, silakan. Pak Eri, Pak Asep. Ada 2 ya. Kalau saya ngomong apa Asep itu udah 2-nya itu. Saya nyapa 2 orang. Pak Doni sama Pak Indra. Silakan. Ada? Sudah clear? Oke, kalau begitu kita bicara tentang minggu depan. Minggu depan itu adalah libur. Ya, betul ya? Oke, minggu depan libur. Apa yang kita lakukan? Untuk kelompok 8, saya pikir kelompok 8 presentasi sudah itu beres ya. Mungkin tinggal kami, Panjang dan saya berbicara bentuknya seperti apa UAS itu. Bentuk seperti apa? Apakah dari sini presentasi penilaiannya atau mungkin ada cerita yang lain. Tapi minggu depan itu seperti apa? Dipindahkan ke Senin berikutnya, dipindahkan ke hari yang lain, tetap di minggu itu atau seperti apa? Ada masukan mungkin? Ada masukan Asdon, dari Pak, teman? kalau masalah jadwal mah. Kenapa? Asdon, kalau masalah jadwal, Pak. Silakan. Pak Doni, apa yang bisa diutarakan untuk minggu depan? Kira-kira baiknya gimana? Hah? Ya, sesuai dengan jadwal saja mungkin, Pak. Kalau minggu depan tanggal merah ya libur. Ya libur aja gitu ya. Ya, betul, Pak. Kalau pada pulang lagi, mudik lagi gitu? Mudik kedua atau gimana? Jadi kalau kemarin ke orang tua, minggu depan itu ke mertua. Oh gitu, ke mertua lagi minggu ya? depan ke mertua. Oh betul. Oh iya.
Itu satu di utara, satu di selatan gitu ya Pak ya. Jadi nggak bisa digabung jadi satu ya. Oh iya, boleh juga sih kalau begitu. Kalau saya kebetulan saya nikahi gadis kampung, jadi saya banyak ya nikahi gadis kampung, jadi pulangnya pas, jadi efektif bolak-balik aja di situ. Sekali jalan ya. Tadi kayak Bu Barjuk nih, sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Kalau saya. Kayak Pak Asdon itu Pak. Pak Asdon tetangga Pak. Cukup 5 langkah. Oh gitu ya. Ada lagunya tuh ya. Betul, Pak. Sesuai itu sama lagu. Cuma ada lagu ya. Saya pikir ternyata lagu itu fakta ya. Potret ya Betul. ternyata ya. Tidak Betul, ya. Pak. Fakta sekali itu lagunya. Kalau Pak Indra mungkin bolak-balik ya, tadi utara selatan ya, atau timur barat ya. Lumayan saya Pak. Kalau ibu saya Banten, kalau mertua Cirebon. Oh iya benar itu. Utara selatan ya. Jadi mungkin perlu libur Senin ya jadinya ya. Ya baik, saya pikir kita sepakat saja hari Senin tetap libur ya libur ngikutin itu. Jadi yang kelompok 8 itu Senin berikutnya, kemudian Senin berikutnya lagi mungkin UAS dalam bentuk yang kita nanti sepakatin di hari Senin. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin silakan kelompok 7 untuk kesimpulannya. Kesimpulannya, jadi ya untuk mendukung sesuatu yang baru, contohnya seperti pedagogi baru ini, ya nggak terlepas dari dukungan infrastruktur, dan paling penting juga dukungan ekonomi gitu. Paling itu sih Pak. Oke. Idenya tadi ya, teknologi baru mendukung pedagogi baru, menimbulkan ekonomi baru. Mungkin gitulah secara globalnya, kasarnya seperti itu. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ini ada 15 orang ya. Yang tidak masuk berarti cuman siapa? Sopran. Halo? Siapa namanya? Pak Sofran. Pak Sofran. Pak Sopran ya. Cuma satu orang ya Pak Sopran ya. Kalau Bu Maya ada ya. Bu apa satu namanya? Satu lagi? Burani. Bukoida, Burani. Bukan mana Bu Koi? Hadir, Pak. Oh, Hadir. oh itu ya. Oke, siap. Ya, hanya Pak Sopran saja. Terima kasih kalau begitu atas perhatiannya. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini. Waalaikumsalam. Ya, oke.